Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ratri Ajeng Saputri dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas pokok bahasan tentang konsep dan pengertian bakat dan keberbakatan dari perspektif tunggal dan jamak. Simak terus videonya ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan sudah melekat dalam dirinya, dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Jenis-jenis bakat. Di sini, jenis-jenis bakat dibedakan menjadi dua, ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Contohnya, kita mampu berbicara, mampu berjalan, mampu menulis dan membaca. Kemudian ada bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Contoh, bakat verbal. Bakat verbal yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bidang verbal. Yang kedua ada bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. Dan yang terakhir ada bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Konsep keterbakatan menurut beberapa ahli. A. Menurut Renzulli tahun 2002. B. Menurut Galton tahun 2002. C. Menurut Widodo Judarwanto tahun 2007. Dan yang terakhir, menurut Depdiknas tahun 2003. Yang pertama ada menurut Renzulli tahun 2002. Keterbakatan merupakan interaksi antara kemampuan umum dan atau spesifik, tingkat tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Jadi di sini, menurut Renzulli, anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, komitmen pada tugas, dan kreativitas. Yang pertama ada kemampuan di atas rata-rata. Menurut Renzulli, kemampuan di atas rata-rata adalah kemampuan seseorang di atas rata-rata pada bakat tertentu, tidak menyempit pada intelijensi. Jadi, bisa saja kemampuan di atas rata-rata itu terdapat pada olahraga, musik, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab atau komitmen yang tinggi terhadap tugas. Mereka mungkin akan begitu fokus pada tugas yang diberikan atau yang mereka buat sendiri, terlebih jika tugas itu menyangkut bakat mereka. Misalnya, seorang yang berkomitmen menyelesaikan lukisannya dan mengerjakan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah kreativitas. Menurut Renzulli, ciri anak berbakat adalah kreatif. Mereka punya kreativitas yang tinggi, punya ide-ide yang luar biasa, dan mampu menciptakan karya-karya yang anti-mainstream. Pada umumnya, orang lebih senang menggunakan pandangan Renzulli, dikarenakan pandangan Renzulli memberikan arah yang lebih jelas dalam identifikasinya, dan mampu membedakan mereka yang berbakat karena faktor motivasi atau kreativitas, sekalipun kurang fungsional dalam kepentingan pendidikan karena tidak mampu menjaring mereka yang secara potensial berbakat tetapi tidak kreatif atau task komitmennya masih rendah. Yang kedua, menurut Galton tahun 2002, keterbakatan merupakan kemampuan alami yang luar biasa diperoleh dari kombinasi sifat-sifat yang meliputi kapasitas intelektual, kemauan yang kuat, dan unjuk kerja. Kemudian, yang ketiga menurut Widodo Judarwanto tahun 2007. Menurut Widodo Judarwanto tahun 2007,
Keterbakatan adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan, diantaranya meliputi kemampuan intelektual musik, matematika, fisika, kimia, elektronika, informasi, teknologi, bahasa, olahraga, dan berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang lainnya yang kemampuannya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Menurut Depdiknas tahun 2003, keterbakatan adalah mereka yang oleh psikolog atau guru sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan, dan mereka memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi dalam taraf cerdas dan keterikatan terhadap tugas yang tergolong baik, serta kreativitas yang memadai. Pengertian keberbakatan dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan. Dari pengertian yang berdasar pada pendekatan anidimensional atau faktor tunggal, yaitu suatu pengertian yang menggunakan intelijensi sebagai kriteria tunggal dalam menentukan keberbakatan, seperti yang diajukan oleh Terman, kepada pendekatan multidimensional atau faktor jamak. Pendekatan multidimensional yaitu pengertian yang tidak hanya menggunakan intelijensi sebagai kriteria tunggal, tetapi menggunakan kriteria-kriteria lain di luar intelijensi, misalnya kreativitas, task commitment, kemampuan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Pendekatan multidimensional inilah yang banyak diikuti oleh pakar, salah satunya Renzulli. Jadi, keberbakatan merupakan istilah yang berdimensi banyak, meliputi banyak ranah atau aspek, tidak hanya semata-mata ditentukan oleh intelijensi tinggi, tetapi juga aspek lain yang sifatnya non-intelektual. Intelijensi tinggi atau kemampuan intelektual jauh di atas rata-rata hanyalah satu dimensi dalam konsep keberbakatan. Sehingga orang-orang yang demikian disebut berbakat intelektual. Sekalipun terdapat keragaman dalam menentukan kriteria lain di luar intelijensi, namun para pakar sepakat pada umumnya bahwa kreativitas merupakan salah satu dimensi penting di samping intelijensi. Pada akhirnya, untuk menjawab siapa anak berbakat, dalam seminar nasional di Jakarta tahun 1982 mengenai program pendidikan anak berbakat, telah disepakati bahwa anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional telah diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Selanjutnya, ada pandangan dalam keterbakatan dibagi menjadi dua. Ada pandangan yang bersifat lama dan ada pandangan yang bersifat baru. Pandangan yang bersifat lama atau biasa disebut dengan tradisional pada umumnya mengkategorikan anak menjadi anak berbakat atau tidak berbakat. Hal ini dilihat berdasarkan pada kecerdasan dan hasil belajar yang ditunjukkannya. Sedangkan pandangan yang bersifat baru tidak hanya mempersoalkan statusnya sebagai anak berbakat, melainkan lebih menfokuskan terhadap kemampuannya, yaitu kemampuan yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan orang lain, berkenaan dengan tindakannya yang terdampak terhadap peningkatan hidup tertentu. Ada perbedaan secara konseptual pada beberapa istilah antara keterbakatan dan talenta. Keterbakatan adalah istilah yang paling sering digunakan, meliputi berbagai definisi legal sampai dengan upaya mendefinisikan suatu keluarbiasaan. Sedangkan talenta merupakan kemampuan khusus individu yang menunjukkan keluarbiasaan dalam keterampilan kinerjanya. Ahli pendidikan bernama Renzulli menggabungkan antara kedua istilah ini, keterbakatan dan talenta ini menjadi satu pengertian. Baik teman-teman,
Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.